Tahukah kamu bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Apakah kamu pernah mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitarmu? Apakah kamu tahu bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usaha mereka? Nah, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan adalah kreatif dan tekun, kerja keras, dan pantang menyerah. Sikap kita terhadap pesaing usaha adalah saling bersaing dengan sehat dan berkompetitif, menjaga hubungan baik, tidak saling menjatuhkan. Karena orang yang memiliki semangat kerja, ciri-cirinya kerja keras dengan teliti, menghargai waktu, orientasi ke masa depan, bertanggung jawab, hemat dan sejahtera. Adanya iklim kompetisi atau bersaing secara jujur dan sehat. Perilaku yang mencerminkan kerja keras, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar meraih hasil yang maksimal, mengerjakan tugas selalu tepat waktu, menjalankan tugas sebaik-baiknya yang menjadi tanggung jawab. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Nah, bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia. Namun, mereka masih bingung nih, bagaimana sih cara menulis daftar riwayat hidup? Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Dalam menulis daftar riwayat hidup, teman-teman perlu menulis nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, dan agama. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak pelanggan loh? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Apa sih formulir itu? Formulir adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Nah, teman-teman, formulir itu ada bermacam-macam loh, seperti formulir bank, KTP, raport, paspor, formulir pendaftaran, formulir pemilu, dan formulir sekolah. Diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tentu akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk jual beli. Nah, apa sih MEA itu? Bagaimana MEA bisa mempengaruhi kehidupan kita? Apa sih manfaat MEA bagi kehidupan di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Jadi, teman-teman, MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Nah, penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Jadi, pengaruh MEA terhadap Indonesia, MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA,
peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Tentunya, MEA membawa keberuntungan bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, seperti riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, ada nih istilah ASEAN Regional Forum atau ARF. Ini merupakan kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan, teman-teman. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang reklame seperti poster, logo, dan embalase. Sekarang, kita akan belajar reklame yang lainnya. Reklame leaflet adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dapat dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah dilihat, disebarkan, atau diberikan langsung kepada konsumen. Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Nah, ada juga buklet yang merupakan buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang produk. Nah, kalau reklame yang diletakkan di bagian depan toko, di dalam ruang kaca, berisi pajangan, itu disebut dengan etalase, teman-teman. Nah, kalau reklame jenis label dan logo, label adalah reklame yang dipasang pada benda dengan ditempel atau digantungkan sebagai cap atau merek dagang, beserta harga di samping itu juga berfungsi untuk menambah keindahan penampilan barang dagangan, teman-teman. Sedangkan kalau logo adalah reklame yang berbentuk gambar yang digunakan sebagai simbol atau lambang sebuah produk maupun barang. Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet, yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya pintu lemari es. Nah, siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet? Jadi, teman-teman, daerah atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Tahu tidak cara membuat magnet? Cara membuat magnet ada 3. Yang pertama digosokkan, bisa juga dengan induksi dan elektromagnetik. Cara membuat magnet dengan digosokkan, digosok dengan cara searah. Kalau mensejajarkan magnet dengan benda magnetis dan benda magnetis lainnya disebut proses kemagnetan secara induksi. Sedangkan pembuatan magnet secara elektromagnetik dengan cara mengalirkan arus listrik pada kumparan yang dililitkan di batang besi atau baja. Jika arus listrik dialirkan pada kawat, maka di sekitar kawat akan timbul medan listrik. Nah, teman-teman, itu tadi kesimpulan dari tema 5 tentang wirausaha pembelajaran di kelas 6.
Terima kasih sudah menonton.